Kita lanjutkan materi kita. Mana ya? Belum. Oh, sudah. Belum ada. Ada ini. Sudah muncul. Oh, iya, selamat pagi Bang Charles Kemban Gaul. Selamat pagi, Bu. Iya, oke. Apakah sudah bergabung saat ini alumni kita yang sedang pendidikan di semester 5, Dani Saing, Parsidi Kalam, sudah bergabung belum? Dani, selamat pagi. Pak Panghutan, Pak. Oh ya, sebentar, maaf ya terlewatkan. Padahal ini yang paling sering ber-WA ini dari semalam. Selamat pagi ya Bang Panghutan, Si Hotang, Parsamosir. Selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Iya. Oke, baik. Anak-anak sekalian lihat dulu wajah yang ganteng-ganteng ini. Satu masih olahraga. Ini calon jenderal dari SMA Negeri 2 Bali G dari Tanah Batak. Silahkanlah lihat tuturnya masing-masing. Ada di sini marga Lukal, 2 marga Pardi, ada marga Sitompul, ada marga Butar-Butar, Sirait. Itu ya Bang Roma, Butar-Butar tuh Sirait. Iya betul. Narataun. Wow. Terus ada Bang Panghutan Sihotan. Iya, jadi anak-anak kami, saya memperkenalkan singkat saja, karena saya kemarin ditugasi kepala sekolah untuk menodong calon jenderal kita ini semua. Dan saya sebagai guru dari sekolah kita yang ditugasi, bangga sekali dengan semua senior kita ini, karena tidak ada yang lambat-lambat merespon, cepat dan tepat, ya seperti tugas mereka lah. Jadi so proud deh dengan mereka semua. Baik, saya perkenalkan secara singkat saja, nanti saya akan serahkan kepada Bang Panghutan Sihotan untuk share profil, berikut penjelasan-penjelasan, dan juga ada video nanti yang sudah disampaikan kepada kami kemarin lewat WA sekitar 8 menit. Nanti akan disediakan kesempatan untuk share oleh kepala sekolah. Jadi yang pertama Bang Charles Kemban Gaul, ini alumni kita tahun 1996. Ya, oke. Bang Martua Sitompul juga ini lulusan 96 dari SMA Negeri 2 Bali G. Selamat pagi, Bang. Yang ketiga Bang Juniper Pardede, lulusan 98. Selamat pagi, Bang. Berikutnya Bang Romanimbun Butar-Butar, lulusan 99. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Oke, yang berikutnya Bang Dwi Jun Manulang, lulusan 01. Berikutnya Bang Satya Dharma Pardede, lulusan 01. Selamat pagi, Bang. Berikutnya Bang Panghutan Sihotan, lulusan 02. Selamat pagi. Dan alumni kita yang sedang mengikuti pendidikan lulusan tahun 2019. Jadi dari Bang Panghutan lulusan 02 ke 2019. Berapa tahun ya, Bang? Baru ada lagi di pecah telurnya. Nah, pagi ini kami beri kesempatan duluan sama Angkatan Laut. Kita lihat tahun depan berapa yang dipecahkan. Ini tantangan buat calon jenderal kita semua. Oke, Bang? Oke, sekarang kami serahkan ke Bang Panghutan. Silakan, Bang. Share yang perlu di-share untuk merayu adik-adik kita ini. Supaya jelas panggilannya. Terima kasih. Kami serahkan ke Bang Panghutan. Terima kasih, Bu. Pertama-tama, puji syukur kita bisa berkumpul di pertemuan ini walaupun melalui online. Saya rasa jiwa cinta kita kepada SMA 2 pasti tetap membara. Terima kasih juga diberikan kesempatan kepada kami, di senior-senior kami juga untuk berkumpul di meeting hari ini. Pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bali G, Pak Aldo Samosir, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, dan kami juga yang kami hormati para senior. Kami tentunya banggakan para adik-adik kami kelas 11 dan 12 SMA Negeri 2 Bali G. Sebelum saya mulai, kami seperti yang sudah diperkenalkan tadi, kami Mayor Laut Panghutan Sihotan. Mungkin akan kami range dulu acaranya mungkin ya, karena kita diberikan waktu 2 jam, sehingga mungkin nanti pertama mungkin kita akan menyaksikan video singkat tentang AAL. Mudah-mudahan ini bisa menggugah rasa adik-adik kami sekalian selama mungkin 8 menit. Selanjutnya mungkin kami akan memberikan kesempatan mulai dari senior yang paling senior untuk memberikan sekilas pengalaman dan wejangan kepada adik-adik.
Demikian mungkin nanti terakhir sisi terakhir nanti kita adakan mungkin sesi tanya jawab. Demikian Uji. warna raguisi mulu Jadi mungkin Bapak Prasetya mungkin untuk acara pertama izinkan kami untuk nge-share video dulu Pak ya. Ya, siap, boleh. Yuk. Saksikan bersama selama mungkin 8 menit Pak. Sudah. Selamat datang di Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut yang disingkat AAL adalah badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Laut tingkat akademi. Di kampus Akademi Angkatan Laut inilah para pemuda dan pemudi terbaik bangsa dididik dan dilatih menjadi perwira yang siap ditugaskan di kapal perang RI, pasukan, dan berbagai penugasan lain yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara tercinta. Cikal bakal lahirnya Akademi Angkatan Laut diawali didirikannya pendidikan perwira Angkatan Laut tingkat akademi dengan nama Institut Angkatan Laut atau IAL yang diresmikan pada tahun 1951 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun Akademi Angkatan Laut. Pada tahun 1956, IAL berubah nama menjadi Akademi Angkatan Laut. Pada tahun 1965, terbentuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI yang merupakan gabungan dari AMN, AAL, AAU, dan AAK. Pada tahun 1984, AKABRI bagian laut berubah menjadi Akademi Angkatan Laut dengan sistem pendidikan 4 tahun. Pada tahun 1999. Kami ulangi Pak. Ya. Jadi Kolonel Marinir Charles Arianto Lumban Gaul merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 45 tahun 1999. Merupakan juga alumni dari SMU Negeri 2 Peligis tahun 1996. Beliau lahir di Nainggolan 27 September dan sekarang berdinas di Kormar. Selanjutnya riwayat pendidikan bisa dilihat di layar, mulai dari AL45 sampai dengan pernah juga mengikuti pendidikan di USMC di Amerika Serikat. Mantap. Untuk riwayat, ya beliau memang terbaik. Riwayat penugasan, mulai dari menjabat sebagai Danton, sampai saat ini menjadi Asintel Pasmar 1 Kormar. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk riwayat singkat beliau. Selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Kolonel Charles Lumban Gaul memberikan wejangan dan motivasi kepada adik-adik. Kami persilakan, Wajib. Sebelumnya saya berterima kasih. Yang tadi disampaikan pangkat saya sudah naik satu tingkat itu. Jadi sebenarnya saya masih berpangkat Letnan Kolonel yang akan nanti kalau tidak ada kendala bulan 10 baru naik. Cuman memang untuk jabatannya sudah jabatan kolonel. Tapi saya mengaminkan dari Sisun sudah menduakan sebelumnya. Kemudian saya kemarin dihubungi sama Ibu Barasa. Satu hal yang saya ingat dari Ibu Barasa ini adalah orang yang kejam. Dan ibu itu mengiyakan, memang harus seperti itu. Kalau tidak, kamu tidak akan berhasil, katanya gitu. Dan itu benar. Jadi sebelumnya selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Guru, SMU Negeri 2. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bu. Saya terima kasih Bu, bisa dihubungi kemarin. Memang ini yang sangat langka dan baru pertama sekali mungkin dilaksanakan. Dan ini adalah kegiatan dan sangat aktif untuk memberikan motivasi kepada adik-adik yang tadi juga disampaikan bahwasanya jauh sekali jaraknya antara
tahun 2002 ya terakhir ya. Ya, 2002 ya. Sekarang pendidikan itu sangat-sangat jauh sekali. Ini salahnya adik kami nih, anak si Hotang, tidak memberikan pengarahan terhadap adik-adiknya. Kebanggaan menjadi alumni SMA Negeri 2. Memang nama tidak pengaruh sih kalau saya bilang itu. Kalau kami dulu itu kan SMU Negeri 3 kalau nggak salah. Tapi jelas adalah alumni sekolah. Kepada adik-adik kami perlu saya sampaikan, saya sendiri mengatakan bahwasanya hidup itu harus ada punya cita-cita. Hidup harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita, nggak usah sekolah. Kalau tidak punya cita-cita, nggak usah menjadi murid-muridnya SMA Negeri 2. Itu yang paling utama. Kemudian mempunyai cita-cita, itu tidak datang begitu saja. Dibutuhkan yang namanya niat usaha. Kami senior kalian yang ada di sini sekarang ini menjabat sampai mungkin sudah ada 20 sekian tahun berdinas, tidak memperoleh segala sesuatunya itu dengan gampang. Semua dengan usaha. Kalau tadi disampaikan saya pernah sekolah di luar negeri, itu juga dengan usaha. Tidak asal tunjuk, sama seperti pangkat kami, juga tidak asal tunjuk. Kalau umpamanya lihat kalian di sini ada Juliver Pardede, kemudian ada Martua Sitompu, dan yang lain. Mereka punya titel. Artinya menjadi seorang tentara itu berhenti begitu selesai mengikuti pendidikannya selama 4 tahun, selesai tidak. Akan tetapi masih ada pendidikan lanjutan ataupun ada untuk ambil titel-titel yang lain. Ini sudah master ini. Sisun Pardede master. Jadi jangan salah buat adik-adik untuk mengembangkan bakat, mengembangkan pengetahuan dan sebagainya, di kita itu juga ada. Mau jadi sampai profesor juga ada. Itu jadi pemikir-pemikirnya Angkatan Laut nantinya. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwasanya keurangnya minat untuk masuk menjadi TNI AL kemungkinan karena kurangnya gambaran juga. Padahal mungkin zaman saya dengan zamannya adik-adik sekarang itu sudah berbeda. Artinya mendapatkan informasi itu sangat-sangat susah. Harus didapatkan dari orang-orang tertentu. Kalau sekarang, apapun bisa kita cari. Kita mau jadi apa, kita mau mendapatkan informasi apapun, sangat-sangat gampang kita dapetin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tahu sesuatu. Nah, saatnya sekarang, kami ini diundang dari Akademi Angkatan Laut, mau memberikan motivasi kepada adik sekalian. Kita harus tahu bahwasanya negara kita ini 2/3 dari wilayah kita adalah lautan, dan kita harus sadari dan kita ketahui bahwasanya kekayaan laut, kekayaan alam itu terdapat di laut, dan dibutuhkan pemuda-pemuda rakyat Indonesia untuk mengawal, untuk mengamankan kekayaan itu ataupun untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia itu di laut. Jadi mari adik-adik bergabung dengan kami. Kami masih butuh personil, masih butuh adik-adik yang punya keinginan, yang punya niat untuk ikut bersama mempertahankan kedaulatan NKRI. Saya kira itu yang pertama yang harus disampaikan. Mungkin nanti selanjutnya bisa kita berdiskusi. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, karena kita banyak ini, ada berapa orang ini? 6 orang. Demikian Bu. Mungkin bisa dari kepada teman-teman yang berikutnya. Silakan. Terima kasih banyak yang terhormat Letkol Charles. Mohon maaf izin. Jadi ini mungkin antusiasme kami yang sangat tinggi. Amin. Siap. Jadi kami berharap itu
bahwasanya Angkatan Laut sudah ada kolonelnya, sehingga adik-adik kita itu sangat luar biasa nanti semangatnya, saya yakin. Sehingga saya tidak jadi generasi pemutus generasi. Selanjutnya Majin, kami izin share untuk abang kita yang kedua, Majin. Beliau adalah Letkol Marinir Martua Sitompul, Sarjana Hukum, merupakan lulusan AL Angkatan 45 dan juga lulusan SMU Negeri 2 Balige tahun 1996. Beliau lahir di Jatiakola 18 April tahun 77. Dinas sekarang di Sintel Kasal. Beliau dari riwayat pendidikan mulai dari AL 45 dan beberapa pendidikan yang luar biasa juga. Dan terakhir latihan hukum internasional terkait laut. Mulai penugasan diawali dari Danton sampai dengan Pabandia Pampres Sintel Kasal. Mungkin demikian. Terima kasih. Kami persilakan untuk Letkol Martua Sitompul memberikan wejangan dan motivasi kepada adik kami. Masuk musang. Terima kasih Bapak moderator atas waktunya. Kalau ada sisa-sisa makan kalian dikasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bang. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Kepala Sekolah, Ibu Barasa. Sebenarnya kami nggak ada apa-apanya di tempat ini. Ternyata Ibu Barasa berhasil mengumpulkan pamit. Jadi atas undangan Ibu Barasa, ya kami waktu kami tidak begitu sibuk sih. Cuman kami berkenan karena ini berhubungan dengan alumni SMU 2. Terima kasih kepada Ibu Barasa yang telah mengundang kami bisa mengumpulkan pamen-pamen TNI Angkatan Laut di satu tempat walaupun lewat Zoom. Thank you for having me. Ya, Bang, sekalian sama kepala sekolah dong. Ya, sudah tadi dengaran ya, Bu? Ya. Sudah. Kepala sekolah pertama tadi dan Di guru-guru. sebelah saya ini ada mau tahu yang mana-mana ini semua ini, Kak, katanya gitu. Ya. Terus biar gak panjang, yang kedua langsung saja. Saya sangat terharu di tempat ini bisa duduk di antara 496. Tadi sempat 521. Generasi milenial dan generasi Z. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya sangat beruntung karena adik-adik ini, adik kelas 12, kelas 11, kelas 10, ini memang datang dari masa depan. Saya yakin itu mereka ini dari masa depan. Zaman sekarang, di mana kita bisa jangkau semuanya dari jari. Ya, dengan keberadaan smartphone yang dikenal dengan teknologi 4.0 dan 3D printing. Jadi saya lihat adik-adik ini walaupun hari Sabtu begini antusiasnya sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau saya tadi Kolonel Lumban Gaul sudah mengarahkan itu nggak usah saya ulangi lagi karena nanti double nanti. Jadi rekan-rekan saya adik-adik sekalian, mungkin di antara adik-adik saya yakin zaman sekarang mereka lebih kenal dengan PUBG, Free Fire, ya kan? Call of Duty, Among Us. Nah, karena itulah mainan-mainan anak-anak sekarang. Itu yang menarik di hati mereka, ya kan? Bahkan mungkin mereka sudah nggak pernah lagi makan mie gomak Makri yang di pasar. Tidak, mereka sudah pakai Shopee, Tokopedia, ya. Jadi sudah pakai e-commerce. Kemudian mungkin di antara adik-adik saya nggak mungkin, pasti saya yakin banyak yang menyukai TikTok. Ya, apa yang saya maksud di sini? Bahwa kemajuan information teknologi saat ini semua mulai mengenal, bisa baca atau mengenal smartphone, bisa mengakses semuanya. Jadi adik-adik sekalian, nggak usah panjang saya bilang masalah masa depan itu terserah di tangan kalian. Mulai dari profesi baru YouTuber, ya semua kita tahu YouTuber yang punya blog, macam-macam cara mereka untuk maju.
ada yang terkenal satu yang sangat menarik di depan mata saya. Ada itu adik kita dari kampung itu yang siapa namanya itu yang bilang apa, guys, lihat abang saya guys, marketer dia guys gitu. Ada yang ingat itu? Ada yang lihat TikTok itu? Andika Senturi, bukan Dika. Dari Itu Muara. Iya betul sekali. Jadi itu tidak memerlukan waktu yang banyak untuk menjadi profil. Jadi tidak perlu dia ke kota Jakarta untuk menjadi sukses. Itu yang saya tekankan bagi adik-adik yang 484 saat ini. Masa depan Anda atau kehidupan Anda nanti ada di jari kalian. Namun kami di sini datang dari tim dari Angkatan Laut, ya, karena kemajuan zaman dan teknologi ini, tentu Angkatan Laut membutuhkan kalian, sangat membutuhkan kalian. Pada saat zamannya nanti, dengan keberadaan kalian, Angkatan Laut akan lebih besar. Makanya daftar, jangan bingung baik. Oke, itu aja saya kira. Kemudian pesan saya, kami ada 7 orang di sini, tadinya mau 8 sama ada kadet 1 Dani Saing. Kalau enggak orang Bapak Ibu ingat Dani Saing itu terlambat masuk tas dari angkatannya. Pesan saya, kalau kita dari kampung ini modal kita adalah integritas, kejujuran. Itu kita bawa kemana-mana dan believe it, itu tidak akan mengecewakan. Jujurlah, mulai dari meja, mulai dari ujian, mulai dari bersaing. Yakin pada kami, yakin pada kinerja masing-masing mandiri, itu akan membuahkan hasil. Yang kedua, tetaplah baik. Abang-abang yang di sini yang pakai loreng-loreng ini, gak ada yang tidak baik ini. Ini orang baik semua, saya tahu catatannya. Sorry. Kemudian, jangan lupa, sebagai manusia, kita nggak boleh cabut pohon dari akarnya. Kita orang kampung, kita dari kampung halaman kita, ya. Tetaplah berdoa. Karena kita ada sekarang ini adalah the mystery of life. Kita tidak ada yang tahu kita besok. Jadi berdoalah, minta peliharaan Tuhan. Sehingga kita bisa sehat, bisa beraktivitas. Itu aja yang mau sampaikan. Akhirnya, sebelum kita nanti ke tahap diskusi, saya mengundang adik-adik saya yang kelas 11, kelas 10, kelas 12 ini, mari mengabdi melalui TNI Angkatan Laut. Kami, senior muda Angkatan Laut, siap menunggu, menyambut adik-adik di Angkatan Laut nantinya, kalau berkenan, karena kami sadar, dengan kalian, Angkatan Laut pasti akan lebih hebat. Merdeka! Merdeka, Bang. Terima kasih banyak, motivasi yang luar biasa yang saya saja merasa gregetan sekarang. Selanjutnya kita mungkin langsung saja ke abang kita, abang Letkol Laut Elektronika Juli Pardede, Sarjana Teknik MTR Hanla MM. Beliau merupakan lulusan AL Angkatan 47 2001. Alumni SMU Negeri 2 Balige tahun 1998. Beliau lahir di Tapanuli Utara 22 Juli 79 dan dinas sekarang di Dinas Pengadaan Angkatan Laut. Riwayat pendidikan AL 47, beberapa kursus KIBI dan juga sampai STTAL Teknik Elektro dan Dikri Sekolah Angkatan 54. Demikian juga riwayat penugasan beliau yang luar biasa banyak juga. Mulai dari KRI, beberapa KRI, sampai dengan sekarang Dinas Pengadaan Angkatan Laut. Selanjutnya, waktu kami persilakan untuk Letkol Laut Elektronika Juli Pardede. Kami persilakan Izin. Oh, lihat Horas. Horas semuanya. Horas. Bentar. Yang terhormat para senior, 2 pendahulu, Bang Gaul, Bang Tumpul, juga adik-adik saya, terus Bapak Kepala Sekolah. Ya, siap. Nggak sempat ketemu kita. Jadi yang diingatan kita ini Ibu Barasa saja yang paling kuat diingatan, karena memang Ibu Barasa ini betul kata Bang Gaul agak kejam. Iya, harus kejam memang biar kejam, Bang, bukan biar agak tahu diri. Gitu.
Terima kasih saya sudah diundang dalam acara ini. Saya lihat judulnya berbagi pengalaman sehingga nanti bisa membantu membangkitkan motivasi adik-adik untuk bergabung dengan Akademi Angkatan Laut. Sebenarnya kalau adik-adik bilang kurang informasi tentang Angkatan Laut, itu menurut saya sangat lucu. Karena zaman seperti kata Bang Gaul tadi, zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Kalau zaman dulu, kalau Bang Gaul tidak datang ke sekolah dulu, saya ingat dulu Bang Gaul ke sekolah, pangkatnya masih ratar waktu itu, dia sudah berdiri di mana itu, podium lapangan upacara SMA itu pakai pratar gitu, dia berbagi pengalaman. Dalam hati gagah sekali abang ini kan, gitu kan, gagah sekali abang ini. Nah dari situ kita dapat informasi bagaimana Angkatan Laut. Kemudian tahun berikutnya Bang Tompul datang ke sekolah. Waktu itu makanya Sersan Taruna. Itu yang saya ingat. Jadi kalau beliau-beliau tidak datang, kita tidak tahu tentang Akademi Angkatan Laut. Kalau sekarang banyak informasi, mau di Facebook, mau di YouTube, tinggal diklik saja Akademi Angkatan Laut sudah banyak itu. Jadi tidak menjadi alasan bagi adik-adik untuk tidak tahu seperti apa Akademi Angkatan Laut. Kalau adik-adik proaktif, rajin mencari informasi, benar-benar serius, ya di media di internet banyak informasinya. Terus kemudian saya memberi sedikit kebanggaan setelah saya masuk Angkatan Laut. Dulu saya pernah dengar slogan Join the Navy to see the world. Bergabunglah dengan Angkatan Laut maka Anda akan melihat dunia. Ya benar saja, setelah bergabung dengan Angkatan Laut, saya yang dari pinggiran Danau Toba ini, yang dari kampung sana, yang dari Bonapasogit, jadi tahu seperti apa itu negara tetangga, seperti apa Malaysia, seperti apa Singapura, seperti apa Brunei, seperti apa Thailand. Karena kita pernah latihan ke sana, latihan bersama ke sana. Bahkan seperti apa misalkan Prancis, Turki, seperti Bang Gaul, Amerika, Romanimpun dulu. Romanimpun ini adik saya ini luar biasa juga nih. Seperti apa dia dulu di Somalia. Jadi ya dengan bergabung dengan di Angkatan Laut, kita jadi paham, jadi wawasan kita tentang dunia ini terbuka. Wawasan kita tentang dunia ini terbuka. Coba mungkin kalau saya tidak masuk Angkatan Laut, ya saya tahunya mungkin Jakarta sama Bonapasogit saja. Jakarta, Bonapasogit. Kalau enggak, Medan, Bonapasogit saja. Tapi begitu bergabung dengan Angkatan Laut, ya benar semboyan itu. Join the Navy to see the world. Terus, apa sih yang dulu memotivasi saya untuk mendaftar di Akademi Angkatan Laut? Yang pertama, jujur saja, memang ya kita butuh masa depan. Seperti kata Bang Gaul tadi, kita harus punya cita-cita. Kita harus punya cita-cita, kita harus tetapkan cita-cita kita apa, terus ya tugas kita berusaha keras. Setelah kita berusaha keras, sisanya serahkan sama Tuhan, berdoa. Kenapa juga Akademi Angkatan Laut bisa menjadi pilihan masa depan adik-adik semuanya? Kalau dulu alasan saya, ya saya sendiri di keluarga kan 6 bersaudara. Saya anak ketiga. Jadi waktu saya kelas 3 SMA, kakak dan abang saya sudah kuliah. Adik saya masih 3 lagi. Jadi apa sih pendidikan yang ketika Anda masuk itu tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk biaya pendidikan. Semua ditanggung negara. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semua ditanggung negara. Dulu saya masih daftar di Sibolga di Kodam, Kawal Samudra itu. Waktu zaman kita dulu namanya masih Akabri. Jadi mendaftarnya di sana. Terus kita ada 4 pilihan waktu itu, masih digabung, darat, laut, udara, polisi.
Kita tes di sana saja semua sudah ditanggung negara. Mulai dari tes kesehatan, keselamatan jasmani, psikologi, semua sudah ditanggung negara. Masih tes saja sudah ditanggung negara. Lulus dari Sibolga, untuk tes di pusat lagi di Magelang sebulan lagi, itu semua ditanggung negara. Tidak ada biaya yang kita keluarkan sedikit pun, kecuali mungkin untuk biaya fotokopi dan sebagainya, ya itu pengeluaran pribadi kita. Tapi pada intinya semua biaya pendidik, semua biaya tes sampai pendidikan berakhir ditanggung negara. Bahkan sampai sekarang pun yang kita pakai ini semua dibagi oleh negara. Jadi kita ini ditanggung oleh negara. Silakan adik-adik menjadikan Angkatan Laut ini sebagai alternatif pilihan masa depan. Silakan. Tapi kalau adik-adik mau kuliah ya monggo, silakan. Saya sudah kasih perbandingan daripada adik kuliah. Misalkan saya sudah bukan tidak menjelek-jelekan seperti apa kuliah, daripada adik kuliah, terus pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Dari segi biayanya saja yang akan ditanggung oleh orang tua sangat berbeda. Jadi monggo bagi adik-adik bangkitkan semangatnya, silakan bergabung dengan Akademi Angkatan Laut. Benar kata Bang Gaul tadi, 2/3 wilayah Indonesia ini adalah laut. Seyogianya memang Angkatan Laut ini dalam beberapa tahun lagi harus menjadi angkatan yang paling besar di Indonesia. Jadi peluang pun sangat terbuka bagi adik-adik semua. Kami tunggu adik-adik untuk bergabung di Akademi Angkatan Laut. Yang terakhir, ada 2 pesan dari saya. Yang pertama, selalu rendah hati, bahwa apapun yang ada di kita sekarang adalah belas kasihan. Jadi sebenarnya kita ini tidak lebih daripada pengemis. Karena hidup kita yang kita dapatkan sekarang semuanya adalah belas kasihan. Belas kasihan daripada Tuhan. Tetap rendah hati, apapun yang Anda peroleh saat ini, apapun yang Anda dapatkan saat ini adalah belas kasihan Tuhan. Yang kedua, lakukan yang biasa itu dengan luar biasa. Jangan pernah menganggap sepele apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda kerjakan, meskipun itu sesuatu yang biasa, lakukan dengan luar biasa. Itu saja kira-kira yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kalau masih banyak yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke kita. Mohon lihat Horas. Ya, Horas, terima kasih Pak Juliber. Horas Bang, terima kasih banyak atas motivasinya Bang. Selanjutnya kita ke Bang Romanimbun. Kami izin share dulu. Selanjutnya Letkol Marinir Romanimbun Butar-Butar MTR Hanla, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 48 tahun 2002. Beliau merupakan lulusan SMU Negeri 2 Balige tahun 1999. Beliau lahir di Toba Samosir 10 Desember tahun 1980 dan dinas saat ini di Pasop Denjaka Kormar. Riwayat pendidikan dari AL 48 sampai dengan Dikrek Seskual Angkatan 55, dan riwayat penugasan dari Danton sampai dengan saat ini di Pasop Denjaka. Beliau adalah di Marinir dan Denjaka Kormar. Beliau juga pernah melaksanakan penugasan di Somalia. Mungkin lebih jelasnya akan beliau jelaskan secara gamblang kepada adik-adik, kepada kita semua. Waktu kami persilakan kepada Abang Roma Butar-Butar. Silakan izin Bang. Ya, terima kasih moderator, Mayor Pangyutan Siotang. Horas, Pak Kepala Sekolah. Horas. Horas di semua Bapak dan Ibu Guru SMU Negeri 2 Balige dan seluruh adik-adik siswa-siswi SMU Negeri 2 Balige. Ini suatu Horas Bu Barasa. Nah, ini suatu kehormatan yang luar biasa buat